Apa kau percaya pada sebuah gerbang neraka? Bahwa di dunia ini ada pintu-pintu masuk yang mengarah ke akhirat. Tempat-tempat di mana dunia orang yang masih hidup bersentuhan dengan dunia kematian. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti sebuah konsep yang konyol. Tapi kau akan terkejut melihat betapa seringnya orang-orang menemukan tempat-tempat ini. Tempat-tempat yang disebut sebagai gerbang ke neraka. Dari tempat yang besar seperti katakombe di bawah tanah Perancis, hingga lokasi yang lebih intim seperti contohnya sebuah terowongan atau bahkan rumahmu sendiri. Cerita dan legenda mengenai ambang kedua dunia ini selalu ada sejak dulu, dimana jika kau mendengarkan dengan seksama, kau bisa mendengar jeritan penderitaan dari mereka yang berdosa. Tapi gimana jika tempat-tempat ini dan cerita mengenai mereka itu lebih dari sekedar legenda? Dan hari ini saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjelajahi tempat-tempat gerbang neraka ini. Kita akan melihat banyak contoh tempat-tempat seperti ini. Tempat-tempat di mana orang-orang bersumpah kalau tempatnya terkutuk atau berhubungan langsung dengan dunia neraka. Entah itu dari mendengar bisikan-bisikan suara atau jeritan-jeritan minta tolong, atau dari melihat fenomena-fenomena yang sama sekali nggak bisa dijelaskan. Hari ini kita akan melihat apakah tempat-tempat ini itu lebih dari sekedar legenda atau tidak. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena hari ini kita akan langsung menginvestigasi dan menjelajahi ke tempat-tempat terkutuk ini. Mari kita bersama-sama mengungkap semua legenda dan rahasia-rahasia serta misteri-misteri dan menjelajahi langsung ke gerbang neraka. Pemakaman Stoll merupakan satu dari sekian banyak pemakaman di Amerika yang dianggap sebagai pemakaman berhantu, sebuah konsep yang enggak jarang ditemukan di sana. Tapi enggak sama seperti kebanyakan dari kuburan-kuburan yang berhantu, pemakaman Stoll seringkali dibilang jauh lebih parah dari sebagian besar atau bahkan semua pemakaman-pemakaman yang lain yang serupa dengannya. Melampaui legenda-legenda yang bilang kalau tempat ini hanya sekedar berhantu, hingga tempat ini langsung dibilang sebagai pintu masuk neraka itu sendiri. Namun pemakamannya sendiri dari luar enggak kelihatan begitu aneh. Pemakaman Stoll atau Stoll Cemetery terletak di kota Kansas pada sebuah desa kecil yang bernama Desa Stoll, yang jumlah penduduknya bahkan gak nyampe 100 orang. Tapi meskipun desanya sangat kecil, legenda dan cerita mengenai pemakamannya tersebar luas di seluruh Amerika. Stoll Cemetery punya reputasi seperti ini karena cerita-cerita rakyat yang mengatakan kalau mereka melihat iblis dengan mata mereka sendiri muncul di pemakamannya 2 kali dalam setahun. Sekali pada Halloween dan sekali lagi pada Spring Equinox atau titik balik musim semi. Kenapa iblis milih untuk muncul di tempat spesifik ini itu nggak diketahui. Tapi orang-orang sering menganggap kalau wilayah Stoll serta kuburannya merupakan sebuah area yang terkutuk. Penduduk setempat bersumpah bahwa sebelum jadi kuburan, pohon-pohon di wilayah pemakamannya pernah digunakan sebagai lokasi tiang-tiang gantungan untuk mengeksekusi penyihir. Ada banyak kisah-kisah orang yang mengatakan kalau mereka mengalami begitu banyak sensasi atau fenomena-fenomena yang sama sekali nggak bisa dijelaskan di cemetery Stoll ini. Seperti sebuah sensasi seakan-akan mereka dicengkeram oleh sebuah kekuatan yang gak kelihatan. Atau kisah-kisah orang yang melihat sebuah penampakan di daerah itu yang diikuti oleh sebuah sensasi udara dingin, beserta dengan mendengar suara-suara aneh. Bahkan sampai ada lebih dari 1 orang yang melaporkan kalau setelah mereka mengunjungi cemetery-nya, mereka kehilangan bagian-bagian dari ingatan mereka. Sebuah contoh asli adalah ketika sebuah grup sedang pergi ke Stoll Cemetery. Ketika grupnya pulang, semuanya dari mereka tiba-tiba melupakan apa yang mereka semua lakukan di jam terakhir dari pengunjungan mereka. Mereka ngingetnya mereka ngambil foto, tapi ketika mereka semua cek HP mereka, foto-fotonya nggak ada. Yang mungkin berarti kalau sesuatu menghapus foto-fotonya dari HP mereka. Yang agak aneh karena buat apa setan atau hantu ngapusin foto-foto dari HP orang. Atau entah kenapa, tanpa alasan yang jelas, mereka semua mengalami kekosongan pikiran di jam terakhir itu secara bersama-sama. Dan lebih aneh lagi, beberapa orang bahkan sampai mengatakan kalau mereka mengalami distorsi pada waktu.
Seolah-olah waktu di pemakaman itu sendiri enggak konsisten, kadang-kadang makin pelan, makin cepat, atau berhenti seketika. Perasaan ini seringkali diikuti oleh sensasi ketidaknyataan atau perasaan seperti seseorang itu lagi setengah bangun. Nah, contoh nyata buat yang ini adalah ketika sebuah pasangan masuk ke dalam pemakaman Stool, entah kenapa mereka menemukan jam tangan mereka mati bersamaan. Mereka jalan-jalan selama apa yang mereka rasakan sebagai beberapa menit. Tapi ketika mereka mau keluar, meskipun pemakamannya nggak terlalu besar, entah kenapa mereka tersesat. Dan susah banget buat mereka untuk mencari jalan balik ke dalam mobil mereka. Meskipun kedua dari pasangan itu udah sangat mengenal layout dari tempat ini. Dan ketika mereka masuk ke dalam mobil mereka dan ngecek jamnya, waktu yang lewat bukan beberapa menit, melainkan beberapa jam. Tapi itu bahkan bukan hal-hal yang paling aneh mengenai pemakaman ini. Enggak, hal yang paling aneh mengenai pemakaman Stool dan alasan kenapa pemakaman ini seringkali dibilang sebagai gerbang ke neraka atau gateway to hell, sebenarnya enggak ada hubungannya dengan pemakamannya sendiri, melainkan sebuah bangunan di sampingnya yang merupakan reruntuhan sebuah gereja. Dikatakan kalau di bawah basement pada reruntuhan gereja ini ada sebuah tangga yang jika orang turun ke dalam tangga itu dan terus turun, mereka bakal masuk ke neraka itu sendiri. Tapi untuk masuk ke dalam tangga ini nggak semudah itu, karena konon dikatakan kalau tangga ini bisa muncul dan menghilang pada waktu-waktu tertentu. Dan ketika orang menemukan tangganya, meskipun turun tangganya cukup mudah, seperti seakan-akan turun tangga biasa, orang-orang di luar bisa menunggu berminggu-minggu sebelum orang yang masuk ke dalam tangga itu kembali naik. Dan mereka yang naik mengatakan kalau mereka terjebak di bawah basement gereja itu, merangkak di bawah tanah naik tangga sambil dihantui setan-setan. Mereka terpaksa untuk terus merangkak di lokasi sesempit itu sambil dikejar-kejar iblis yang akan mencoba untuk menarik dan menyeret mereka kembali ke bawah. Nah, ada banyak kisah-kisah mengenai ini, tapi salah satu yang paling populer adalah kisah sebuah kelompok remaja yang masuk ke dalam pemakamannya pada malam hari. Salah satu dari grup remaja ini katanya menemukan reruntuhan yang di bawah gerejanya, dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan turun. Ketika satu anak ini coba manggil teman-temannya buat ikut turun bareng dia ke dalam tangga ini, ketika teman-temannya sampai ke lokasi, tangganya udah gak ada. Temannya juga, dua-duanya telah menghilang. Setelah beberapa hari lewat, teman yang turun tangga ini akhirnya ditemukan di ujung dari pemakaman, ketakutan dan menangis dengan ekspresi panik di mukanya. Namun ketika orang nanya kepada dia apa yang terjadi, dia gak ingat apa-apa. Dia bahkan gak tahu kenapa dia nangis atau gimana caranya dia bisa sampai di sana. Ada banyak sekali legenda-legenda mengenai pemakaman Stool ini. Dan dengan legenda lokal dan cerita-cerita rakyat yang begitu banyak, nggak heran kalau pemakaman Stool seringkali dianggap sebagai the gateway to hell atau pemakaman yang langsung menuju ke neraka. Banyak orang yang pernah mengalami fenomena-fenomena yang saya barusan katakan secara langsung, dan mereka sangat percaya kalau lokasi ini punya koneksi langsung ke akhirat. Pemakaman itulah yang paling ditakuti, karena mereka mengatakan kalau itu adalah gerbang Beelzebub. Suara-suara orang mati akan mencekikmu, sementara roh-roh jahat mengukir jeroanmu. Di hutan lebat pada Republik Ceko, sekitar 47 arah utara dari Praha, berdiri sebuah kastil kuno yang misterius, yaitu Kastil Huska. Kastil Huska itu bahkan hampir nggak bisa dibilang sebagai sebuah kastil, karena selain bentuknya yang sangat kecil, fungsi dan lokasi kastil ini telah membingungkan para sejarawan untuk waktu yang sangat lama. Karena tidak seperti benteng-benteng lain pada masanya, Kastil Huska tampaknya bukan didirikan untuk mengusir penjajah atau untuk menjaga orang atau tanah yang berharga. Kastilnya dibangun di daerah yang hampir nggak punya nilai strategis apapun. Nggak ada sungai, rute perdagangan, atau perbatasan wilayah yang harus dilindungi. Ini membuat banyak orang percaya kalau mungkin aja kastil ini itu didirikan bukan untuk menjaga dalamnya dari apapun yang di luar, tapi untuk menjaga dunia luar dari apapun yang di dalamnya. Menurut rakyat-rakyat setempat, sebelum Kastil Huska ini dibangun, ada sebuah lubang atau kawah yang sangat besar pada tanahnya. Dan Kastil Huska ini katanya dibangun untuk menutupi lubang tersebut. Penduduk desa sekitar ini telah lama percaya kalau lubang besar itu
merupakan kawah yang langsung menuju pada neraka. Sebelum kastilnya dibangun, mereka seringkali melaporkan pada malam hari hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang aneh, setengah hewan, setengah monster atau makhluk-makhluk yang tidak diketahui, merangkak keluar dari kawahnya dan meneror rakyat setempat. Makhluk-makhluk ini seringkali dianggap sebagai iblis atau setan, karena mereka nggak pernah lihat hewan-hewan ini di lokasi manapun di sekitar hutannya. Mereka bilang kalau kawah besar ini itu nggak ada ujungnya, dan nggak ada satupun orang dari desanya yang berani untuk masuk ke dalam. Jadi untuk menutupi kawah ini dan untuk melindungi rakyat-rakyat, mereka membangun kastil di atasnya, menimbun lubang tanpa ujung tersebut untuk dilupakan. Dan kalau kita benar-benar meluangkan waktu untuk melihat desain dan bentuk dari kastilnya, desainnya atau setidaknya eksteriornya memang kelihatannya seperti seakan-akan dibuat secara terburu-buru, dengan geometri yang berbalok-balokan, dinding yang mencerminkan satu sama lain, bahkan jendela-jendela palsu yang diplester. Hampir seakan-akan luaran kastilnya hanya sebuah imitasi palsu, sebuah cover untuk menutupi fungsi kastil sebenarnya. Arsitekturnya enggak seperti kastil lain pada masa ini, yang biasa menampilkan desain gotik yang indah dan berpola-pola yang rumit. Dan hal ini benar-benar membuat kastilnya tampak seperti mereka hanya membangun ini bukan untuk digunakan secara fungsional, tapi hanya karena mereka menginginkan atau membutuhkannya untuk menutupi sesuatu. Dan pusat dari legenda kastil ini adalah gereja kastil yang katanya dibangun tepat di atas lubangnya. Gerejanya itu sendiri memiliki desain gotik yang indah, namun lukisan dan dekorasi dindingnya sangat aneh. Kayak lihat nih, coba bilang kalau dekorasi-dekorasi kayak gini itu cocok dipasang di antara semua tempat di gereja. Oke, ini sebuah informasi yang saya add setelah saya udah mulai ngedit videonya, karena habis saya ngeliat beberapa video-video orang, saya nyadar kalau di kastilnya, tepatnya di basement gerejanya, lagi-lagi ada basement gereja berhubungan dengan gerbang neraka, tapi abaikan aja dulu. Tapi di basement gereja ini, mereka ada nyiapin sebuah tahta dengan boneka ini yang duduk di atasnya. Dan boneka ini seharusnya menyimbolkan setan atau iblis. Mereka punya tahta untuk iblis di bawah basement gerejanya. Saya nggak tahu, saya bingung ini mau taruh di mana informasinya. Tapi saya pengen info aja pada kalian. Makanya dipercaya kalau gereja tersebut dibangun tepat di atas lubangnya untuk seakan-akan menyucikan atau menahan apapun kejahatan yang terletak di bawahnya. Ada legenda-legenda yang mengatakan kalau selama masa konstruksi kastilnya, para tahanan-tahanan yang dihukum mati akan diberi pengampunan kalau mereka setuju untuk diturunkan ke dalam lubangnya dan melaporkan apa yang mereka lihat. Orang pertama yang setuju hanya bertahan beberapa detik di bawah lubangnya sebelum dia mulai teriak-teriak kayak orang gila. Dan ketika mereka narik dia untuk keluar, rambut dia putih semua, seperti dia naik umur sebanyak puluhan tahun hanya dalam beberapa detik. Seakan-akan di dalam lubang ini waktu berfungsi atau bergerak dengan berbeda. Sebuah tema yang konsisten dengan gerbang neraka, yaitu pemakaman Stuhl. Dan ketika tahanannya ditanya apa yang dia lihat di bawah lubangnya, dia nggak bisa mengatakan apapun karena dia ketakutan. Nggak lama setelah ini, didorong oleh kegilaannya, tahanan ini akhirnya bunuh diri, membiarkan semua orang berspekulasi hingga sekarang mengenai apa yang dia lihat di bawah lubang itu. Bahkan sampai sekarang, seiring jalannya waktu, makin banyak fenomena-fenomena paranormal yang dilaporkan pada Kastil Huska. Pengunjung dan penjaga sama-sama melihat penampakan sosok-sosok gelap dan berbayang berkeliaran di aula dan halaman. Biasanya diikuti oleh suara-suara bisikan, garukan, dan langkah-langkah kaki yang bergema secara tersembunyi di seluruh kastil. Aktivitas paranormal ini paling banyak dilihat dalam gerejanya. Salah satu fenomena yang paling mengerikan yang dilaporkan adalah penurunan suhu yang sangat drastis tiba-tiba yang dialami oleh pengunjung, terutama di dekat pintu gerbang gerejanya. Dan selain itu, suhu dingin ini seringkali diikuti oleh gambaran perasaan takut yang sangat kuat yang gak dijelaskan. Perasaan seakan-akan sebuah maut yang sangat besar sedang mendekati mereka, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh mata-mata yang tidak terlihat. Dan kalau mereka mengambil langkah yang salah, mereka akan celaka. Nah, mau kalian percaya Kastil Huska ini itu hanya merupakan sebuah legenda atau lebih dari sebuah legenda? Dengan begitu banyak kisah-kisah rakyat dari dulu hingga sekarang,
kita nggak bisa mendebatkan kalau kastil ini sangat aneh. Dari legendanya, cerita pembangunannya, hingga lokasi kastilnya sendiri dan fungsinya masih belum diketahui dengan jelas. Dan bahkan bagi banyak orang, kastil ini masih megang reputasi sebagai pintu masuk ke dalam neraka hingga saat ini. Bahkan setelah pintunya atau kawah besar itu telah ditimbun. Ada orang-orang yang bilang kalau mungkin di masa depan kawah ini akan muncul lagi dan melahap kastilnya secara sekaligus. Dan di hari itu, semua iblis-iblis dan setan-setan yang ditahan di bawah gerejanya akan keluar secara bersamaan. Dari tahun 1970 hingga 1980, ada sebuah persaingan antara Amerika dan Rusia yang hampir serupa dengan persaingan space race mereka. Bagi kalian yang nggak tahu, the space race adalah saingan teknologi antara Amerika dan Rusia untuk melihat siapa yang bisa mencapai bulan duluan. Namun persaingan mereka yang ini berbeda. Mereka bukan menuju ke atas, tapi ke bawah. Mereka ingin melihat siapa yang bisa bergerak lebih cepat untuk mengambil lapisan sampel dari mantel bumi, lapisan bumi di bawah keraknya. Nah, untuk ini mereka harus ngebor dari 5 hingga 60 mil di bawah permukaan tanah. Nah, proyeknya Amerika yang bernama Project Mohole itu di-cut fundingnya dan mereka bahkan nggak nyampe 200 meter ke bawah tanah. Namun proyek Rusia Сверхглубокая скважина. terus berjalan hingga puluhan tahun ke depannya. Jadi mereka terus menggali semakin dalam hingga orang-orang mengatakan kalau mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka temukan. Kola Super Deep Borehole pada awalnya punya diameter sebanyak 9 inci. Namun selama proyek berjalan, mereka mulai mendapat kesulitan dalam menggali. Selain masalah-masalah seperti menarik dan menurunkan mesin bor sejauh itu ke dalam tanah, kerusakan mesin dan lain-lain, masalah yang paling sulit untuk mereka lewatin adalah peningkatan suhu yang sangat drastis di luar ekspektasi mereka dalam lubangnya. Pada awalnya panas ini hanya merusak mesinnya atau mungkin buat bornya overheat. Tapi semakin dalam mereka ngebor, panasnya meningkat sangat drastis hingga bagian-bagian dari bornya sendiri mulai meleleh. Ini mungkin sudah dalam ekspektasi kalian, karena kita pikir semakin dekat kita ke inti bumi, ya bakal makin panas. Ingat kalau kerak bumi tebalnya bisa melebihi 70 km, sedangkan mereka hanya mencapai sekitar 12 km. Iya, emang 12 km itu dalam banget. Lebih tinggi daripada Gunung Everest dan lebih dalam daripada Mariana Trench, dua tempat yang paling tinggi dan paling dalam yang terbentuk secara alami. Tapi mereka bahkan masih belum mencapai 1% pun kedalaman kerak bumi. Dan ditambah lagi, semakin dalam mereka menggali, mereka menemukan sesuatu yang mereka sama sekali gak nyangka ada di tempat yang sedalam dan sepanas ini, yaitu air. Bukan itu aja, ketika mereka nurunin alat-alat rekaman buat menganalisis kepadatan serta properti bebatuan sedalam itu, rekaman audio yang mereka analisis berhasil menangkap apa yang terdengar seperti teriakan. Banyak teriakan, jeritan yang menyiksa dan mengerikan tanpa henti. Dan mungkin kita bisa berspekulasi mengenai apa yang merupakan sumber dari jeritan-jeritan ini. Namun kita bahkan gak punya detail yang cukup, karena hampir semua informasi mengenai hasil analisis proyeknya diklasifikasikan oleh pemerintah Rusia sebagai rahasia. Dengan fakta mengenai jeritan-jeritan dalam tanah ini merupakan salah satu informasi yang bocor ke publik. Banyak orang mengira alasan kenapa mereka menangkap suara jeritan-jeritan ini dan alasan kenapa tim pengebornya menemukan suhu yang begitu tinggi di lokasi yang bahkan gak dalam-dalam amat adalah karena mereka dengan gak sengaja telah ngebor ke pintu masuk ke neraka sendiri. Orang percaya kalau untuk menggali sedalam itu untuk mencari mantel bumi, mereka dengan gak sengaja mencapai bagian luar dari neraka. Dan suara-suara jeritan dan tangisan-tangisan yang mereka dengar adalah suara-suara orang atau roh-roh yang sedang disiksa. Tapi kita jangan ngambil lompatan sebesar itu dulu. Ya, suhu yang mereka temuin itu jauh lebih tinggi daripada apapun yang mereka perkirakan. Tapi ingat kalau lapisan dalam bumi itu enggak bersifat statis. Mereka dinamis, bergerak-gerak seakan-akan bentuknya fluid. Tapi masih ada yang aneh, karena mantel bumi pun 2900 km di bawah kerak bumi masih mayoritasnya bersifat bebatuan padat.
Namun tim ngebor Kola Super Deep Borehole hanya mencapai 12 km dan udah menemukan temperatur yang sangat panas hingga bisa melelehkan equipment baja mereka. Tapi ingat yang seperti saya bilang, lapisan bumi itu nggak sestatis yang kalian pikirkan. Bagian dalam bumi bersifat dinamis, terus bergerak, dengan lava dan magma dan lahar bergerak di bawah bumi seakan-akan sebuah sungai yang mengalir di bawah lapisan keraknya. Dan aliran lava dan magma ini bisa aja membentuk kantong-kantong magma yang enggak terlalu jauh dari permukaan. Ini berarti masih ada kemungkinan kalau tim ngebor Super Deep Borehole atau Kola Super Deep Borehole kebetulan ngebor di lokasi yang tepat di atas sebuah kantong magma yang enggak terlalu jauh dari surface atau lapisan luar bumi. Dan karena itu mereka belum sampai dalam-dalam banget udah menemukan suhu yang begitu ekstrim. Nah, orang bilang kalau memang begitu, kenapa mereka masih bisa menemukan air di tempat sedalam itu? Di tempat yang sepanas itu bahkan. Meskipun kedengaran mustahil untuk melihat air atau menemukan air di lokasi yang sedalam dan sepanas itu, justru karena kedalaman di mana air itu ditemukan, itu tekanannya dalam banget dan sangat besar. Airnya masih bisa menahan bentuk cair, meskipun airnya udah dikelilingin sama suhu-suhu jauh di atas titik didihnya. Nah, ini merupakan penjelasan-penjelasan yang paling mungkin. Tapi kalian tahu, saya suka mengingatkan kalian, kalau mau semungkin apapun, kemungkinan sebesar apapun penjelasan-penjelasan ini, mereka masih hanya sebuah teori. Karena kalau itu fakta, maka kita harus ada buktinya. Dan faktanya adalah hampir semua bukti dan fakta dan data-data analisis yang diambil oleh Rusia itu hampir semuanya dirahasiakan tanpa alasan yang jelas. Jadi kalian bebas untuk mempercayai apapun yang kalian percaya. Apalagi ngelihat seberapa tertutupnya Rusia mengenai proyek ini, ada kemungkinan kalau mungkin aja mereka mengumpatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pada tahun 1971, ada sebuah grup geologi Soviet yang pergi mencari gas alam ke desa Derweze atau Darvarza. Mereka sampai ke lokasi di mana mereka perkirakan ada gas alam dan mereka gunakan sebuah oil rig atau mesin pengebor gas untuk mencari gasnya. Tapi ketika mereka lagi ngebor, mereka mengalami kecelakaan. Tanah di bawah rignya atau mesinnya runtuh masuk ke dalam sebuah gua yang sangat besar yang penuh dengan gas metana. Runtuhannya begitu drastis hingga membentuk sebuah kawah sebesar 69 meter diameternya dan sedalam 30 meter. Dengan begitu banyak gas metana yang bocor dan keluar, mereka nggak pengen gasnya kemana-mana karena gas metana ini gampang banget kebakar. Jadi bahaya kalau gas metananya menyebar ke desa-desa sekitar. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ngebakarnya. Ini merupakan resiko yang menurut mereka lebih mending daripada ngebiarin gas metananya nyebar. Dan kalau misalnya kebetulan kena api, semua bagian metananya bakal meledak sekaligus. Jadi makanya karena itu, mereka bakar aja gasnya dan nunggu untuk gasnya habis sebelum lanjut nyari gas lagi. Namun gasnya nggak habis dalam beberapa hari, nggak dalam beberapa bulan, nggak bahkan dalam beberapa tahun. Nggak, gasnya bahkan nggak habis sampai sekarang, lebih dari 50 tahun kemudian. Sekarang mengetahui berapa banyak gas di dalam kawah tersebut, untung aja mereka ngebakar gasnya. Karena bayangin jumlah gas yang sebanyak itu, yang bisa membakar lebih dari 50 tahun tanpa henti, dibiarin menyebar luas. Itu bisa bahaya banget. Ledakan yang bisa dihasilkan oleh gas sebanyak itu besarnya luar biasa. Namun faktanya kalau gasnya masih kebakar sampai sekarang, membuat orang bertanya-tanya. Karena kalau kita coba hitung dan perkirakan jumlah gas yang kebakar, hasilnya sama sekali nggak masuk akal. Ingat kalau gasnya masih terbakar non-stop sampai sekarang, sekitar 53 tahun kemudian. Tapi kita anggap aja 50 tahun. 50 tahun itu 18.250 hari. Kalau kita anggap di kawahnya kebakar gas metana sebanyak 5 meter kubik per hari, itu berarti dalam kawah kecil itu, yang lebarnya bahkan nggak sampai 70 meter dan dalamnya hanya 30, terdapat jumlah gas metana sebanyak 91 kilometer kubik, hingga gasnya masih bisa terbakar sampai sekarang. Yaitu sebuah jumlah yang sangat sulit untuk dipercaya. Dan karena kawahnya yang terus membakar hingga sekarang, kawahnya mendapatkan nama sebagai gerbang ke neraka. Dan setelah kawahnya diberikan nickname itu, banyak orang melaporkan peristiwa-peristiwa aneh serta kejadian paranormal yang terjadi di sekitar atau bahkan di dalam kawah itu sendiri. Orang-orang melaporkan kalau mereka mendengar suara-suara aneh
yang merupakan bisikan-bisikan yang gak jelas. Contohnya ketika mereka sedang berdiri di ujung kawahnya, mereka mendengar bisikan untuk loncat ke dalam kawah itu. Ini ngeri banget, mereka ngedengar sebuah ajakan untuk masuk ke dalam kawahnya sendiri. Dan selain itu, orang-orang juga melaporkan kalau mereka merasakan perasaan-perasaan yang mereka gak bisa jelasin. Ini hampir menyerupai seperti yang sebelumnya, seperti perasaan kalau maut yang sangat besar sedang mendatangimu, atau perasaan seakan-akan waktu itu sendiri mulai bergerak dengan gak jelas di sekitar kawahnya. Dan yang menurut saya paling aneh, banyak orang yang melihat dan melaporkan serta sampai didokumentasikan perilaku hewan yang aneh di sekitar kawahnya. Banyak orang yang melihat kalau hewan-hewan bisa sampai pingsan di sekitar kawahnya meskipun gas metananya nggak ada yang keluar, atau hewan-hewan menghindari kawah itu secara keseluruhannya dan sama sekali nggak mau deketin. Banyak orang percaya kalau mereka menghindari kawah ini karena di dalam kawah itu ada kehadiran sesuatu yang nggak pantas. Tapi jujur, ini masih bisa dijelaskan karena kawah ini sangat panas. Mungkin mereka cuma gak mau deketin hawanya, atau mungkin karena gas metananya dikit ada yang keluar bocor perlahan-lahan. Masih banyak penjelasannya. Kita gak bisa langsung asumsi kalau ini pasti karena kawahnya merupakan sebuah gerbang menuju neraka. Tapi secara keseluruhannya, reputasi Darvaza Gas Crater atau kawah gas Derweze sebagai sebuah pintu neraka berasal dari penampilannya yang dramatis dan yang terus-menerus terbakar hingga saat ini. Meskipun ini mungkin gak semisterius atau seaneh seperti lokasi-lokasi yang lain, kawah Derweze masih penuh dengan legenda-legenda lokal dan laporan-laporan pengunjung mengenai pengalaman yang mereka alami yang supernatural dan enggak wajar. Meskipun legenda dan kisah-kisah paranormal menambah sebuah daya tarik mistis pada situs ini, kawah Darvaza tetap menjadi fenomena geologis yang sangat mengesankan, menawarkan kita untuk melihat langsung mengenai fenomena kekuatan alam yang luar biasa dan tak terduga. Dan itulah merupakan akhir dari perjalanan kita untuk mengunjungi gerbang-gerbang neraka ini, atau Gates to Hell. Dari bisikan-bisikan pemakaman Stuhl, hingga misteri Castle Huska, bahkan hingga api yang masih membara hingga sekarang pada krater Derweze, lokasi-lokasi ini masih memikat perhatian dan ketakutan pada begitu banyak orang. Apa ada kebenaran sedikit pun dari legenda-legenda yang kita bicarakan? Nggak tahu. Itu untuk kalian yang memastikannya. Kalian bebas untuk percaya apapun yang kalian percayai. Tapi yang penting adalah lokasi-lokasi ini memberikan sebuah impression kepada kita kalau dunia ini itu lebih misterius daripada apa yang kita duga. Dan mereka merupakan sebuah peringatan kalau mungkin aja di dunia ini ada tempat-tempat yang lebih bagus kita sama sekali nggak sentuh. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Lokasi-lokasi ini mengenai Gates to Hell atau gerbang-gerbang ke neraka, itu ada banyak banget yang masih belum saya bicarakan. Ada banyak banget. Ini hanya merupakan 4 dari begitu banyak contohnya. Dan saya ada ide untuk mungkin mengubah ini jadi sebuah seri juga. Jadi kalau kalian suka seperti ini atau video-video seperti ini topiknya, kalian bisa kasih saya feedback pada kolom komentar. Kalau kalian nggak notice, ini saya ada alat baru yang merupakan mic stand. Ini beri feedback juga buat mic standnya. Menurut kalian lebih bagus kayak gini atau lebih bagus saya pegang kayak biasa? Saya pikir lebih bagus kayak gini karena tangan saya dua-duanya free, tapi gerak pun juga agak susah dan ini glare-nya agak terang juga, meskipun saya akan coba ngilangin glare-nya nanti di editingnya. Warna ungunya terang banget. Kalau ada lokasi-lokasi atau kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang kalian ingin saya bicarakan, tolong berikan saya saran atau sugesti kalian pada kolom komentar. Saya bakal baca semuanya. Jadi saya ingin berterima kasih lagi pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kalau kalian ingin support konten saya, kalian bisa klik like, subscribe, komen, atau gimana pun. Saya sangat berterima kasih atas support kalian semua selama ini. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.